Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya mengenai sistem organisasi kehidupan dan interaksi makhluk hidup dan lingkungannya dalam mata kuliah konsep dasar IPA. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gina Rawdatul Jannah, NIM 14014214777, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Sri Sulistiorini, MPD, dengan mata kuliah Konsep Dasar IPA. Pertama-tama, sistem organisasi kehidupan. Dalam ilmu biologi dikenal dengan istilah organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan adalah tingkat kelompok makhluk hidup dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Tingkatan tersebut mulai dari yang pertama ada molekul. Molekul adalah partikel penyusun organisme yang terdiri dari 2 atom atau lebih. Yang kedua ada sel. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil dari penyusun tubuh dan makhluk hidup. Sel dapat melakukan aktivitas dan reaksi kimia. Lalu yang ketiga, ada jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Yang keempat, ada organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang memegang fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Yang kelima, ada sistem organ. Dalam tubuh makhluk hidup, organ tertentu akan bersatu membentuk sistem organ. Sistem organ ini memegang peran yang lebih besar dalam kehidupan suatu organisme. Contoh dari sistem organ yaitu pencernaan, pernafasan, peredaran darah, ekskresi, rangka, saraf, otot, kelenjar, integumen, dan reproduksi. Yang ke yang ke yang keenam ada individu. Individu adalah sistem organ yang bekerja sama menyusun tubuh organisme. Organisme adalah individu ataupun spesies yang dapat diidentifikasi. Yang ketujuh ada populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dari satu spesies yang hidup dan berinteraksi di wilayah tertentu. Lalu yang kedelapan ada komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi makhluk hidup dan berinteraksi di suatu wilayah tertentu. Nomor 9 ada ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan faktor biotik atau unsur hidup dan abiotik atau unsur tidak hidup yang hidup saling berdampingan. Lalu yang ke-10 ada bioma. Bioma adalah daratan luas dengan jenis tumbuhan dan hewan tertentu. Yang ke-11 ada biosfer. Biosfer adalah keseluruhan bioma dan organisme di bumi beserta tempat hidupnya yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Lalu yang selanjutnya interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Lingkungan adalah suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, ada hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan, baik lingkungannya berupa makhluk hidup ataupun dengan benda yang tak hidup. Hubungan itu akan membentuk timbal balik yang kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Dan di dalam terdapat macam-macam ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu komponen lingkungan itu terdiri dari 2, komponen biotik makhluk hidup dan komponen abiotik makhluk tidak hidup. Dalam komponen biotik makhluk hidup terdapat produsen, konsumen, dan penguraian. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan makhluk hidup lain. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, atau organisme heterotrof. Konsumen akan bergantung pada makhluk hidup lain untuk makanannya. Lalu ada penguraian. Penguraian ini bertugas membusukkan dan menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati.
Lalu yang kedua, komponen abiotik, makhluk tidak hidup terdiri dari cahaya, air, udara, dan suhu. Suhu. Cahaya matahari ini adalah sumber utama energi untuk semua makhluk hidup di bumi. Udara, dalam udara ada berbagai jenis gas seperti oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen. Lalu ada air. Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu yang terakhir suhu merupakan salah satu komponen penting bagi makhluk hidup di bumi. Lalu selanjutnya ada pola interaksi. Pola interaksi dibagi menjadi 4. Yang pertama, persaingan atau kompetisi. Persaingan akan terjadi pada makhluk hidup yang membutuhkan bahan makanan. Persaingan satu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. Lalu yang kedua ada predasi atau pemangsa. Predasi merupakan selain melakukan persaingan, makhluk hidup akan mendapatkan makanan dengan memangsa makhluk hidup yang lain. Contohnya singa yang memakan kijang, zebra, atau rusa. Lalu yang ketiga ada simbiosis atau kerjasama. Simbiosis adalah beberapa makhluk hidup yang hidup berdampingan tanpa melakukan persaingan atau predasi. Simbiosis merupakan pola interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam satu lingkungan. Dalam simbiosis antara dua jenis makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yakni simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Lalu yang terakhir ada antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat kehidupan dan pertumbuhan makhluk hidup lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga hari Anda indah.